Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Ustadzah Nana. Oke, sip. Ustadzah Nana hari ini akan menjelaskan pelajaran fikih ya. Ketika minggu kemarin kalian sudah membaca ya, memahami apa yang ada di dalam buku fikih. Kali ini Ustadzah akan menerangkan materi fikih. Sebelumnya Ustadzah mau sampaikan, sebenarnya kita kan mau tatap muka, tapi ternyata keadaan dan kondisi yang belum memungkinkan, apalagi ada peraturan juga untuk tidak melakukan tatap muka dulu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa belajar dimanapun. Belajar itu tidak harus di sekolah, tidak harus di kelas, tapi dimanapun kita bisa belajar dari kejadian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Itu adalah sebuah pelajaran. Kita bisa menambah ilmu dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ya. Jadi tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Insya Allah nanti kita akan segera belajar bersama lagi di sekolah ya. Untuk sementara waktu kita belajar di rumah dulu ya. Ustadzah terangkan dulu, nanti kita lihat. Sebelumnya kalian silakan disiapkan bukunya, dibuka buku fikih yang tadi di atas tadi ya, sampul itu, buka buku fikih. Sekarang dibuka halaman 31, dilihat halaman 31. Usah ganti dulu pointernya, warna ungu kayaknya bagus, warna ungu ya, ungu. Halaman 31 ya, ukurannya dibesarin biar mantap. Sudah, halaman 31 dibuka, tentang yaitu bab 3, senangnya sholat berjamaah. Dari judulnya kita sudah tahu, kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Di sini ada indikatornya ya, kalian bisa lihat di situ. Dibaca 3.1, 3.2, ada ketentuan sholat jamaah, ada tata cara sholat jamaah, keutamaan sholat jamaah, dan hikmah sholat berjamaah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, hayya nabda darsanal yaum biqiraati basmalah. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Ya, semoga ilmu yang akan kita pelajari ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan kalian ya. Meskipun hanya sedikit dan singkat waktu, tidak apa-apa. Oke, sudah dibuka halaman 31 ya. Tadi itu 31 itu kan judulnya. Sekarang kita langsung ke poinnya, ke intinya aja, yaitu ada tata cara sholat berjamaah, halaman 35. Dilihat di situ ada gambar apa? Anak-anak sedang sholat berjamaah. Yang di depan itu sebagai imam ya, sebagai imam yang paling depan. Nah, yang di belakangnya, di belakang imam, nah ini itu disebut dengan jamaah, karena mereka sholat bersama-sama. Sholat bersama-sama dan ada imam, itu disebut dengan sholat berjamaah. Fahim tun? Fahim nak. Nah, kalau paham jawab fahim nak, kayak gitu. Oke, selanjutnya sudah ya, ini udah paham ya dari gambar tadi.
ini bisa kalian baca-baca sendiri, ini kemarin kan sudah dibaca. Sudah langsung aja kasih penjelasannya. Nih, dilihat. Yang hijau itu adalah imam. Kalian lihat ini yang warna hijau itu imam. Nih ada keterangannya nih di sini nih. Dibaca dulu, jangan asal ngelihat ini. Kalian nanti ngelihat ini dulu, baru lihat ini yang nggak paham. Yang benar itu apa? Kalian lihat dulu keterangannya. Oh ini, kalau hijau itu warnanya hijau itu imam. Kalau warnanya oranye itu makmum laki-laki. Kalau yang ini biru itu makmum perempuan. Terus kalau yang cuman bulat kayak gini doang, itu tempat yang kosong. Ya, usah diterangkan. Yang pertama, barisan shaf yang baik. Nih, yang shaf yang baik itu makmum satu orang ya. Jadi ketika makmumnya cuma satu orang, jadi dia letaknya itu tidak di belakangnya pas. Jadi ini imam lah, dia itu ada di samping, berarti nggak di belakangnya ya, tapi misalkan ini imam lah, terus ini kakinya kan, kaki imamnya lah, kita di sininya lah ya, jadi nggak terlalu mundur banget ke belakang, di belakang imam persis gitu, enggak. Itu kalau makmumnya cuman satu. Nah, kalau makmumnya ada dua, imamnya di depan, nah ini, terus makmumnya pas di belakangnya ini sejadah, lah ini ada makmumnya 2 orang, begitu ya. Begitu juga sama dengan makmum yang 3, 4, 5 itu sama. Karena apa? Makmumnya laki-laki semua, dilihat tuh warnanya oranye kan, berarti ini masih makmum laki-laki semua. Nah, ketika lagi sholat kedatangan lagi sholat jamaah kedatangan makmum perempuan. Nah, tidak kemudian ini imam terus ini makmum laki-laki ya, terus ada orang perempuan terus di sini, tidak. Nah, tapi apa, bikin shaf baru di belakangnya nih, kayak ini nih. Ini imam, ini makmum laki-laki, nah dikosongin ya, shaf yang itu, kemudian baru menyusul apa, makmum perempuan di belakangnya. Kalau yang ini tuh salah nih. Ini sama-sama laki-laki ya, tapi kok ini kosong. Harusnya kan tetap ya di penuhin dulu, nanti baru kalau nggak muat baru ke belakang, seperti itu lah. Baru terus di belakangnya ini ada shaf perempuannya. Ada bedanya apa sih yang ini tuh? Ya bedanya ini tadi dia ada celah. Kalau di sini kan enggak ya, di fullin dulu, nggak muat baru saya ke belakang. Kalau ini enggak, karena si angka habis 5, 8, 7 nya di belakang. Kenapa dia dikosongin? Karena si angka 8 itu nggak mau di belakang 9, itu salah. Padahal yang di depan itu tuh masih kosong kan, di depan ini masih kosong nih, masih sisa 1 lagi, tapi mereka kosongin pindah ke belakang. Ini harusnya dipenuhin dulu. Nah itu bedanya ya, seperti itu, paham ya? Tadi kita bicara shaf, sekarang kita ini ada nih tata cara sholat berjamaah. Ya Allah, sudah nih kelewat ya, maaf ya, mohon maaf, ini kelewat. Jika sudah masuk waktu sholat, segera siap-siap ke masjid. Nah terus ayo kita ke masjid yuk, dadan kayak gitu. Lagi main, udah jam 12, wah waktunya sholat duhur, ayo kita ke masjid yuk. Ambil
air wudhu, kemudian apa, bajunya ganti. Kan tadi baju bermain, kita kan nggak tahu habis main tanah, habis main bola segala macam kotor, ganti, pulang ke rumah ganti pakai baju sholat. Jadi kalau bisa kalian itu punya baju khusus untuk sholat ya. Misalkan sholat subuh kalian bangun tidur itu ganti baju, baju koko aku mana yang buat sholat. Nah nanti habis sholat ganti lagi pakai baju yang tadi kamu bangun tidur, nggak apa-apa, itu ganti lagi dipakai. Misalkan kamu mau nyapu mau apa itu dipakai dulu. Habis itu udah sarapan, mandi ya, habis mandi apa, sholat duha. Habis sholat duha, nah kalian sholat duha itu pakai baju sholat yang tadi ya, udah sholat duha kalian ganti baju lagi yang baru. Jangan yang tadi bangun tidur, baju yang baru lagi dari lemari. Nah itu buat main, entah itu main atau untuk belajar lah ya, itu baju bebas. Nah nanti ketika waktu duhur kalian ambil wudhu, ganti lagi baju sholat yang tadi gitu. Jadi kalau bisa kita itu punya baju yang khusus untuk sholat saja. Jadi gimana ya, ibaratnya gini, kita aja misalkan mau jalan-jalan atau kemana, kita pasti aku mau pakai baju yang bagus, mau ketemu ini biar kelihatan bersih segala macam. Masa ya kita mau ketemu sama Allah yang memang menciptakan kita, pemilik alam semesta ini, masa ya kita mau memakai baju yang seadanya, maksudnya kita nggak mikirin ini bersih nggak ya atau apa, padahal Allah itu tidak menuntut kita untuk pakai baju bagus, hanya meminta kita untuk memakai baju yang bersih, yang tidak kena najis kayak gitu ya. Usahakan, minta tolong diusahakan ya sedikit demi sedikit aja. Misalkan pas lagi iya aku ingat, kalau nggak minta ke mama, aku boleh nggak ada baju sholat sendiri, jadi nggak harus beli baru ya. Ustazah nggak minta untuk membeli baru, tapi kalian untuk menyiapkan ini baju aku nanti mau khusus buat sholat, jadi aku hanya pakai untuk sholat aja kayak gitu. Mau kaos atau apa nggak apa-apa, yang penting tidak dicampur dengan baju kegiatan kita yang lain gitu. Tapi boleh nggak ya mah gitu, kata mama. Oh ya boleh, nggak apa-apa, itu malah bagus, tapi nanti cucian mama tambah banyak. Oh nggak apa-apa, yang penting kamu rajin sholat. Nah mama malah seneng, karena apa, kita itu menjaga ibadah kita gitu loh. Nggak mungkin mama itu bakal marah, kamu baju banyak-banyak ini nggak mungkin ya. Mama itu pasti akan mendukung gitu. Ustazah ingat ya, Ustazah tidak minta untuk membeli baju yang baru, tapi baju bersih yang khusus untuk sholat gitu. Oke ya, sip. Yang kedua, bila imam sudah datang dan siap, kumandangkan iqomah. Nah kan udah nih tadi, misalkan Mas Fajri udah ada nih, udah rapi ke musola, udah azan, Allahu Akbar, udah azan. Kemudian setelah azan kan kita biasanya nunggu ya, ada yang sholat qobliyah juga kayak gitu. Nah ketika imam datang, ada bapak imam datang, kemudian langsung kumandangkan iqomah. Nah jamaahnya itu berbaris rapat lurus semuanya di belakang imam. Nah softnya tadi ya, softnya yang tadi Ustazah terangkan tadi, ini yang Ustazah terangkan itu softnya, paham ya. Kemudian yang ketiga, imam melafalkan niat menjadi imam, makmum melafalkan niat menjadi makmum. Nih ada niatnya, ada lafal niatnya nih. Lafal sholatnya imam itu usolli fardhu duhri. Nah duhri berarti sholat duhur, arba'a raka'atin. Sholat duhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Mustaqbilal kiblati adaan imaman. Nah imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum itu
sama, bunyinya sama, cuman dia itu bedanya yang tadi kata imaman, yang tadi ini kata imaman ini ya, karena kita akan sebagai makmum jadi diganti makmuman lillahi ta'ala itu. Kemudian membaca iftitah, al-fatihah, surat pendek. Ustazah, kita udah belajar ya waktu di semester 1 sunah-sunah sholat itu yang apa, rukun sholat itu yang apa, udah ya, udah kita pelajari di semester 1. Semoga kalian masih ingat lah. Kelas 2 itu pasti masih ingat 2 MI Lukman Al-Hakim. Itu anaknya pinter-pinter. Habis itu udah membaca Al-Fatihah, surat pendek, terus ruku, terus membaca iktidal. Nah ini bisa sih karena kita sudah belajar di semester 1, kalian sudah paham lah. Jadi intinya sholatnya sama seperti kita sholat biasa, cuman ini bedanya kita menjadi imam dan makmum, kita sholatnya berjamaah seperti itu ya. Sama untuk langkah-langkahnya sama aja. Nah ini ada nih poin nomor 13, dilihat, baca. Jika ada makmum yang terlambat, dia wajib mengikuti imam. Makmum masih mendapatkan rakaat imam jika ia datang imam dalam posisi ruku. Misalkan lagi sholat itu terlambat. Nah, imamnya itu, kita kan biasanya sholat itu diawali takbiratul ihram ya. Terus kemudian baca Al-Fatihah ini. Nah, ternyata ketika kita datang itu sudah iktidal. Ya udah, kita ikutin aja gerakan imam. Nah, itu disebut dengan makmum masbuk ya, makmum masbuk yang datang terlambat begitu. Pengertian dan hukum sholat berjamaah nih. Sholat fardu atau sunnah dapat dikerjakan sendiri, dapat juga dilakukan dengan jamaah. Sholat fardu lebih utama jika dikerjakan dengan berjamaah. Sholat fardu itu yang 5 waktu, yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun, meskipun sedang sakit. Jika kalian tidak mampu sholat sambil berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Jika tidak kuat sholat sambil duduk, maka sholatlah sambil berbaring. Nah itu apa? Berarti kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Bahkan Ustazah, aku kan lagi perjalanan jauh, mau sholat, udah tiba waktu sholat tapi aku masih di jalan, bisnya nggak berhenti di masjid, kayak gitu. Atau gimana, kita bisa melakukan misalkan sholat jamak. Itu nanti ya, kalian akan belajar sholat jamak, sholat qashar itu nanti. Ini Ustazah hanya sekilas saja infonya. Bisa sholat jamak, misalkan nanti aku perjalanan itu kemungkinan nyampenya maghrib, berarti nanti aku nggak dapet sholat asarnya. Nah sebelum berangkat ini duhur, kalian bisa dijamak itu sholatnya ya, duhur dan asar itu boleh dijamak karena perjalanannya jauh, tapi dengan syarat tertentu. Seberapa jauh perjalanannya itu tergantung ya, kayak gitu. Jadi nggak asal ini sholat, meninggalkan sholat kayak gitu, nggak asal ya. Kemudian bisa juga ya seperti itu, nanti kalian akan belajar. Ini Ustazah kasih sekilas aja pandangannya ya. Tadi sholat fardu itu sholat yang diwajibkan, yang 5 waktu, yang tidak boleh ditinggalkan ya. Kalau kita sholat bersama-sama disebut dengan sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian disebut munfarid. Munfarid itu sendirian, munfaridan sendirian, seperti itu ya. Kemudian ini ada syarat menjadi imam dan makmum. Syarat jadi imam itu
memenuhi syarat wajib sholat. Nah udah kan, ada hubungannya kan, di semester 1 kita sudah belajar syarat wajib sholat, syarat sah sholat, ya kan, tata cara sholat. Nah ini si imam itu harus tahu syarat wajib sholat itu apa, syarat sah sholat, tata caranya sholat. Nah fasih membaca Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Lah udah tahu ya, si A tidak hafal Al-Fatihah, disuruh jadi imam, ya kan. Nah itu boleh nggak kita mengambil yang bacaannya paling lancar, ya, bacaannya paling fasih. Oke. Laki-laki, kalau makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam. Nah, di sini perlu digarisbawahi, perempuan itu boleh menjadi imam ketika jamaahnya semuanya perempuan, ya. Tapi ketika ada nih 10 anak perempuan, tapi ada 1 anak laki-laki, maka dia, si anak laki-laki, wajib menjadi imam. Karena apa? Karena ada laki-laki. Tapi kalau misalkan imamnya laki-laki, boleh campuran laki-laki dan perempuan jamaahnya itu nggak apa-apa. Tapi misalkan perempuan semua, nggak ada laki-lakinya, ya boleh seorang perempuan itu tadi menjadi imam, ya. Kita ambil yang bacaannya paling fasih, paling bagus, yang hafalannya paling lancar, seperti itu. Oh, kamu jadi imam ya, kamu kan misalkan kamu kan udah jilid 4 kayak gitu, kamu yang jadi imam, karena di sini perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Oh, nggak apa-apa, itu silahkan maju menjadi imam, seperti itu. Kemudian berniat menjadi imam, ya, berniat menjadi imam. Jika tidak berniat jadi imam, tidak mendapat keutamaan sholat jamaah. Kemudian syarat menjadi makmum. Nih, mau jadi makmum aja nggak asal sholat di belakang imam, tapi ada syaratnya juga. Syarat jadi makmum berdiri di belakang imam, ya. Masa iya mau jadi makmum berdirinya di depan imam, kan nggak mungkin, ya, karena imam itu paling depan. Terus niat menjadi makmum, mengikuti gerakan imam. Nah, mengikuti gerakan imam, gerakan sholat. Makanya tadi menjadi imam itu harus tahu tata cara sholat. Karena apa? Karena gerakannya akan diikuti. Jangan sampai kita mengambil imam yang tidak paham tata cara sholat, nanti dia melakukan gerakan di luar gerakan sholat, padahal gerakannya imam itu akan diikuti oleh makmumnya, ya kan. Sesuai antara gerakan imam dan makmum, berada pada satu tempat dengan imam. Misalkan kan kalau ini udah lihat itu kadang ada ya orang yang lewat video call itu tuh berasa sholat berjamaah gitu, dianya di Jakarta, yang laki-laki di Jakarta, yang perempuannya di Padang misal. Lah mereka video call tuh sholat, berasa yang laki-laki jadi imam itu nanti nggak mendapat keutamaan sholat berjamaah. Kita itu untuk mendapatkan keutamaan sholat jamaah itu ya harus satu tempat, misalkan dalam satu masjid, ya, masih satu masjid, meskipun di belakang, soft belakang, nggak apa-apa, itu masih satu tempat. Tapi kalau udah beda tempat, aku di mana, kamu di mana, dia di mana, itu udah bukan jamaah lagi, ya, keutamaan jamaahnya itu udah hilang gitu, ya. Mengetahui perubahan gerakan imam. Nah ini jangan sampai ketika sujud, ya, lama banget dia nggak tahu nih, aduh ini imamnya udah belum ya, ternyata ketika dia bangun, ya, apa, udah rakaat kedua, ternyata ketiduran pas sujud, ya itu nggak boleh, ya. Jadi harus tahu gerakan imam. Oh, imamnya udah mulai sujud, oh imamnya udah ruku, kayak gitu. Jadi mengikuti
imam dulu baru kita makmumnya mengikuti, jangan bareng ya, nggak boleh, kita imamnya dulu baru kita mengikuti kayak gitu. Makanya untuk jadi imam juga ketika melakukan perubahan gerakan itu dia itu harus apa ya, dia itu harus lantang suaranya, Allahu Akbar. Tujuannya bukan untuk apa, agar makmumnya mendengarkan ya, makmumnya mendengar, oh ya ini udah selesai gerakan iktidalnya, misal kita sekarang lagi rukuk kayak gitu, jadi tahulah pergerakannya seperti itu ya. Oke, ini udah menitnya udah panjang, nanti usah lanjutkan di video yang part kedua ya, hikmah sholat berjamaah. Oke.